Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ekonomi syariah, kembali lagi dengan saya Junisa Jainuddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dari kelas 3B dengan NPM 0227241129. Jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi dari part 1 sampai part 7. Jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi dari part 1 dengan judul Teori Keuangan dan Perbankan Syariah, Prinsip dan Praktik. Jadi kita langsung saja ke yang pertama. Jadi teori keuangan dan perbankan syariah itu adalah bidang yang mempelajari prinsip dan praktik keuangan sesuai dengan hukum Islam. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas konsep, dasar, prinsip, dan aplikasi di dunia nyata serta peran pentingnya dalam ekonomi syariah. Next, kita masuk ke prinsip dasar syariah. Jadi, prinsip dasar syariah itu keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Ini tuh bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Nah, prinsip-prinsip ini tuh mengedepankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Kita masuk ke perbedaan dengan keuangan konvensional. Jadi salah satu perbedaan utama antara keuangan syariah dan konvensional adalah larangan riba. Dalam keuangan syariah, keuntungan diperoleh melalui investasi dan partisipasi. Dalam risiko bukan melalui bunga. Ini tuh menciptakan keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi. Kita masuk ke instrumen keuangan syariah. Jadi beberapa instrumen keuangan syariah yang umum digunakan adalah mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Setiap instrumen memiliki mekanisme yang berbeda dalam membagi risiko dan keuntungan. Ini tuh mendukung prinsip kerjasama dan keadilan dalam investasi. Kita masuk ke perbankan syariah. Jadi perbankan syariah itu menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk seperti tabungan syariah dan pembiayaan berbasis mudharabah membantu masyarakat dalam mengelola keuangan tanpa melanggar hukum Islam, menciptakan keberdayaan ekonomi. Kita masuk ke tantangan dan implementasi. Jadi meskipun banyak potensi, implementasi keuangan syariah dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Jadi diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang keuangan syariah. Kita masuk ke regulasi dan kebijakan. Jadi regulasi yang mendukung keuangan syariah sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Kebijakan dari lembaga keuangan dan pemerintah itu harus mengakomodasi prinsip syariah, memastikan bahwa praktik keuangan berjalan sesuai dengan hukum Islam. Kita masuk ke peran teknologi dalam keuangan syariah. Jadi dengan kemajuan teknologi, keuangan syariah itu semakin mudah diakses atau yang disebut dengan fintech syariah. Jadi fintech syariah itu menawarkan solusi inovatif untuk transaksi yang sesuai dengan syariah dan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan. Kita masuk ke studi kasus sukses. Jadi ada banyak studi kasus di mana keuangan syariah itu lebih telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial.
Nah, lembaga keuangan syariah ini tuh berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulan. Jadi keuangan dan perbankan syariah itu menawarkan alternatif yang beretika dalam dunia keuangan dengan memahami prinsip dan praktik yang mendasarinya. Kita tuh dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk masa depan. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai materi part 1. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 2 dengan materi dengan judul Praktik Perbankan Syariah di Indonesia, Tantangan dan Peluang. Jadi yang pertama tuh, perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun terdapat berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Pada presentasi ini kita akan membahas aspek-aspek penting dan praktik perbankan syariah dan bagaimana mereka memengaruhi ekonomi negara. Next, kita masuk ke sejarah perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah di Indonesia itu dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Syariah pertama. Sejak saat itu, industri ini tuh mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan yang menawarkan produk syariah. Lanjut ke prinsip dasar perbankan syariah. Jadi prinsip utama dari perbankan syariah adalah larangan terhadap riba, gharar, dan masyir. Nah, produk-produk yang ditawarkan harus sesuai dengan syariah Islam yang menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Kita masuk ke tantangan dan regulasi. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam perbankan syariah adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Banyak kebijakan dalam peraturan yang masih mengacu pada sistem konvensional yang dapat membatasi pertumbuhan dan inovasi dalam industri ini. Persaingan dengan konvensional, jadi perbankan syariah menghadapi persaingan ketat dari bank konvensional. Hal ini tuh disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah dan kepercayaan yang masih rendah terhadap sistem ini. Jadi edukasi yang menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Lanjut ke peluang pasar. Jadi Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang memberikan peluang pasar bagi perbankan syariah. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keuangan halal, bank syariah itu dapat menarik lebih banyak nasabah dan memperluas pangsa pasar. Kita lanjut ke inovasi produk. Jadi inovasi dalam produk syariah itu sangat penting untuk menarik minat nasabah. Jadi produk seperti vintage, pembiayaan mikro, dan investasi berbasis syariah itu dapat menjadi solusi memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang beragam. Lanjut ke peran teknologi. Jadi teknologi itu memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah. Jadi penggunaan digitalisasi dan aplikasi mobile dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan secara memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah. Kita lanjut ke tantangan sumber daya manusia. Jadi ketersediaan sumber daya manusia itu yang memahami prinsip-prinsip perbankan syariah menjadi tantangan tersendiri. Jadi pelatihan dan pendidikan yang dapat diperlukan untuk memastikan bahwa karyawan bank dapat memberikan layanan yang sesuai dengan syariah.
Kita masuk ke kesimpulan. Jadi perbankan syariah di Indonesia itu memiliki potensi yang besar, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan dengan inovasi, edukasi, dan dukungan regulasi yang tepat. Perbankan syariah itu dapat tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi di Indonesia. Baik teman-teman, itu saja presentasi saya mengenai materi part 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi part 3 dengan judul optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Jadi yang pertama tuh, optimalisasi infrastruktur sangat penting dalam industri perbankan syariah. Di era digital dengan perkembangan teknologi, bank syariah tuh harus memanfaatkan infrastruktur yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan layanan kepada nasabah. Jadi selain ini tuh membahas pentingnya infrastruktur yang optimal dan dalam konteks ini. Kita lanjut ke perkembangan digital. Seperti era digital telah membawa transformasi besar dalam perbankan. Bank syariah itu harus beradaptasi dengan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin digital savvy. Nah, ini tuh mencakup penggunaan aplikasi mobile dan platform online yang memudahkan transaksi. Selanjutnya infrastruktur teknologi. Seperti infrastruktur teknologi itu informasi yang kuat, kunci untuk mendukung operasi bank syariah dengan server yang handal dan jaringan yang cepat. Jadi bank ini tuh dapat memberikan layanan yang lebih baik. Keamanan data juga harus prioritas utama dalam infrastruktur ini. Kita masuk ke regulasi dan kebijakan. Seperti regulasi yang mendukung faktor penting dalam optimalisasi infrastruktur. Jadi bank syariah itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Kebijakan yang jelas membantu dalam pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Lanjut ke inovasi layanan. Seperti inovasi dalam layanan perbankan syariah itu sangat penting untuk menarik nasabah baru. Dengan memanfaatkan teknologi, bank dapat menawarkan produk yang lebih variatif dan mudah diakses. Nah, ini tuh termasuk layanan vintage yang sesuai dengan prinsip syariah. Lanjut ke pengalaman nasabah. Seperti meningkatnya pengalaman nasabah, tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur itu dengan sistem yang efisien dan ramah pengguna. Nasabah dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan mudah. Nah, jadi feedback dari nasabah itu harus diperhatikan untuk perbaikan berkelanjutan. Lanjut ke keamanan dan privasi. Seperti keamanan data tuh seperti aspek krusial dalam infrastruktur perbankan. Jadi bank syariah tuh harus menerapkan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi informasi nasabah. Selain itu, privasi dapat juga harus dijaga dengan baik untuk membangun kepercayaan. Lanjut ke kolaborasi dengan fintech. Jadi kolaborasi dengan perusahaan fintech itu dapat memperkuat infrastruktur bank syariah. Melalui kemitraan ini, bank dapat mengakses teknologi terbaru dan memperluas jaringan layanan mereka. Itu juga membantu dalam meningkatkan inovasi di sektor perbankan. Selanjutnya tantangan yang dihadapi. Seperti meskipun ada banyaknya peluang, bank syariah itu juga harus menghadapi tantangan dalam optimalisasi infrastruktur. Nah, ini tuh termasuk biaya investasi
biaya investasi, adaptasi teknologi, dan persaingan dengan bank konvensional. Memahami tantangan ini penting untuk mengembangkan strategi yang tepat. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah tuh di era digital tuh suatu keharusan dengan memanfaatkan teknologi yang tepat dan menjaga keamanan. Bank syariah itu dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah. Nah, ini tuh akan memperkuat posisi mereka di pasar. Teman-teman, itu saja penjelasan saya mengenai materi part 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi part 4 dengan judul Peran Lembaga dan Industri Pendukung dalam Pengembangan Perbankan Syariah. Jadi yang pertama, dalam perkembangan perbankan syariah, lembaga dan industri pendukung memiliki peran yang sangat penting. Mereka tuh tidak hanya mendukung operasional bank syariah, tetapi juga membantu dalam edukasi dan promosi produk perbankan syariah kepada masyarakat. Lanjut ke definisi perbankan syariah. Seperti perbankan syariah, sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, ini tuh melibatkan transaksi yang besar seperti dari riba, gharar, dan masyir, serta berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal. Selanjutnya kita masuk ke peran lembaga keuangan. Seperti lembaga keuangan seperti bank syariah dan koperasi memiliki peran utama dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi standar hukum Islam. Masuk ke regulasi dan kebijakan. Seperti regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan sangat penting untuk menjaga integrasi perbankan syariah. Nah, kebijakan ini tuh sangat jelas membantu dalam menciptakan kepercayaan dan stabilitas pasar perbankan syariah. Lanjut ke edukasi dan pelatihan. Seperti edukasi tentang perbankan syariah itu sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Nah, lembaga pendidikan dan pelatihan berperan dalam menyediakan program yang membekali individu dengan pengetahuan tentang produk dan layanan syariah. Lanjut ke inovasi produk. Seperti inovasi dalam produk perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru. Lembaga dan industri ini tuh mendukung harus terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Lanjut ke kerjasama internasional. Seperti kerjasama antara lembaga perbankan syariah di berbagai negara dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi. Nah, ini tuh juga membantu dalam pertukaran pengetahuan yang dapat meningkatkan praktik perbankan syariah secara global. Juga tantangan yang dihadapi. Seperti perbankan syariah itu menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan persaingan dari perbankan konvensional. Lembaga dan industri ini tuh mendukung perlu kerjasama untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan aksesibilitas. Juga peran teknologi. Seperti teknologi informasi berperan penting dalam pengembangan perbankan syariah. Dengan adanya vintage, layanan perbankan syariah itu menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah itu sangat krusial. Dengan kolaborasi, inovasi, dan edukasi kita dapat menciptakan ekosistemnya vintage. Layanan perbankan syariah itu menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi. Kita masuk ke
kesimpulan, jadi peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah itu sangat krusial. Dengan kolaborasi, inovasi, dan edukasi kita dapat menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan dan berdaya asing. Jadi penjelasan saya mengenai materi part 4. Oke, kita lanjut ke materi part 5 dengan judul Transformasi Peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Jadi yang pertama, dalam konteks ekonomi Indonesia, transformasi peran Bank Indonesia atau disebut dengan BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK sangat penting. Nah, OJK ini tuh membantu untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, sehingga BI ini tuh harus menyesuaikan fungsinya agar tetap relevan dan efektif dan menjaga stabilitas ekonomi. Lanjut ke sejarah Bank Indonesia. Seperti Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 dengan tujuan utama sebagai bank sentral. Nah, sejak itu BI itu memiliki peran penting dalam moneter policy dengan pengaturan sistem keuangan di Indonesia. Seiring waktu, peran itu terus berkembang untuk menghadapi tantangan baru. Kita lanjut ke kehadiran OJK. Jadi Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada tahun 2011 untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan. Nah, OJK ini tuh bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Jadi kehadiran OJK membawa perubahan signifikan dalam pengawasan sektor keuangan. Lanjut peran baru Bank Indonesia. Seperti setelah OJK berdiri, peran BI ini tuh berfokus pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pengaturan sistem perbankan. BI ini tuh kini lebih berfungsi sebagai pengatur dan pembina sektor keuangan, bukan sebagai pengawas langsung. Lanjut ke koordinasi antara BI dan OJK. Jadi koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi yang stabil dan mencapai tujuan ekonomi yang memastikan bahwa moneter dan regulasi keuangan itu berjalan seiring untuk menjaga kesehatan sistem keuangan. Lanjut, dampak terhadap sektor perbankan. Seperti transformasi peran BI dan kehadiran OJK itu membawa dampak positif bagi sektor perbankan. Jadi bank-bank di Indonesia tuh kini lebih transparan dan akuntabel, mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh OJK sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lanjut ke tantangan yang dihadapi. Seperti meskipun ada banyak kemajuan, BI dan OJK masih menghadapi tantangan seperti perubahan teknologi dan risiko sistematik. Adanya terhadap perubahan itu sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Lanjut ke inovasi dalam kebijakan. Seperti dalam menghadapi tantangan, BI itu telah berkenalkan sebagai inovasi dalam kebijakan moneternya. Jadi inovasi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian inflasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lanjut ke peran edukasi dan literasi. Seperti Bank Indonesia juga berperan aktif dalam edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Nah, program-program itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Masuk ke kesimpulan, jadi transformasi peran Bank Indonesia itu setelah kehadiran OJK menunjukkan adaptasi yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kerjasama yang baik antara BI dan OJK akan memastikan bahwa sektor keuangan tetap sehat dan berkelanjutan di masa depan.
teman-teman, itu saja penjelasan saya mengenai materi part 5. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi part 6 dengan judul Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Jadi teman-teman, Bank Indonesia atau disebut dengan BI itu sebagai otoritas moneter mempunyai peran sentral dalam memperkuat sektor perbankan syariah di tanah air melalui serangkaian inisiatif dan kebijakan strategis. BI itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Jadi teman-teman, dengan berbagai inisiatif ini diharapkan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya tumbuh pesat, tapi juga dapat memberikan alternatif solusi keuangan yang berkelanjutan dan etis bagi masyarakat. Perkembangan ini tuh diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi sektor perbankan, tetapi juga untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kita masuk ke definisi perbankan syariah. Jadi perbankan syariah itu adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Jadi di sini tuh ada sistem menekankan pada kebebasan dari riba, seperti transaksi yang mengandung riba atau disebut dengan bunga dilarang, sehingga perbankan syariah menggunakan modus pembiayaan yang menggunakan berorientasi pada keuntungan bersama. Lanjut ke menghindari garar seperti ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi yang dilarang, sehingga transaksi harus lebih jelas dan transparan. Kita masuk larangan nasyid seperti unsur perjudian dalam transaksi atau investasi juga dihindari demi memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi memberikan manfaat nyata. Kita masuk ke fokus pada keadilan dan kesejahteraan, seperti perbankan syariah berkomitmen untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan dalam kontribusi sumber daya. Lanjut ke regulasi Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia atau disebut dengan BI menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung pengembangan perbankan syariah yang meliputi yang pertama, standar akuntansi, seperti regulasi yang terkait standar akuntansi syariah yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kita masuk yang kedua, pengawasan, seperti BI melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan lembaga perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Masuk yang ketiga, pengaturan produk keuangan yang disebut dengan BI mengatur produk dan layanan keuangan perbankan berbasis syariah untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kaidah syariah serta memberikan pilihan yang aman dan beragam bagi nasabah. Jadi melalui regulasi ini BI itu bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sektor perbankan syariah di Indonesia. Oke, kita masuk ke inisiatif pemasaran, seperti Bank Indonesia atau disebut dengan BI meluncurkan berbagai inisiatif pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Jadi beberapa langkah yang diambil meliputi yang pertama, kampanye edukasi, seperti BI menyelenggarakan seminar lokakarya dan program edukasi untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang prinsip dan produk yang lebih luas tentang prinsip dan produk perbankan syariah. Nah, ini tuh
itu bertujuan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat agar lebih mengenali manfaat perbankan syariah. Masuk yang kedua, promosi produk syariah seperti melalui kampanye cerdas dan menarik. BI itu berusaha untuk mempromosikan produk-produk keuangan syariah yang inovatif dalam kompetitif sehingga dapat menarik minat generasi muda pada masyarakat umum. Lanjut yang ketiga, kolaborasi dengan media seperti BI bekerja sama dengan media cetak, online, dan sosial untuk menyebarkan informasi tentang perbankan syariah serta menyoroti kisah sukses dan praktik baik dalam penerapan sistem ini. Lanjut ke peningkatan infrastruktur seperti untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah, Bank Indonesia berinovasi dalam beberapa aspek peningkatan infrastruktur keuangan meliputi yang pertama pengembangan teknologi seperti BI mendorong pengembangan teknologi informasi yang mendukung transaksi syariah termasuk aplikasi mobile dan platform digital yang memudahkan akses dan penggunaan produk perbankan syariah. Lanjut yang kedua, sistem informasi seperti peningkatan sistem informasi bertujuan untuk memastikan keamanan dan efisiensi dalam transaksi serta memperbaiki pengalaman pengguna. Yang ketiga, jaringan keuangan seperti investasi dalam membangun jaringan keuangan yang lebih luas juga diperlukan termasuk penyediaan fasilitas fisik yang dapat diakses oleh masyarakat di berbagai daerah serta meningkatkan konektivitas antara lembaga keuangan syariah. Teman-teman, dengan inisiatif ini BI itu berupaya untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih inklusif dan modern sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Kita masuk ke kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia atau BI mendorong kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan untuk memperluas jaringan dan pengembangan perbankan syariah. Jadi di situ ada beberapa fokus dengan kolaborasi ini meliputi yang pertama pengembangan produk syariah seperti BI bekerja sama dengan bank syariah, lembaga keuangan mikro dan fintech untuk mengembangkan produk yang inovatif dan sesuai prinsip syariah. Nah, kolaborasi ini tuh membantu menghadirkan produk yang lebih beragam dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lanjut yang kedua, optimalisasi sumber daya pengetahuan seperti kerjasama antara lembaga keuangan memungkinkan optimalisasi sumber daya baik dalam hal keahlian maupun infrastruktur untuk mempercepat pengembangan dan distribusi layanan perbankan syariah. Masuk yang ketiga, pendidikan dan pelatihan seperti BI berkolaborasi dengan lembaga keuangan untuk menyelenggarakan produk pelatihan dan pendidikan bagi karyawan dan nasabah mengenai produk dan perbankan syariah. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keahlian di sektor ini. Yang keempat, penyebaran informasi dan promosi seperti dalam kemitraan ini lembaga keuangan juga dapat membantu BI dalam memperluaskan informasi mengenai manfaat perbankan syariah melalui kampanye dan promosi bersama. Oke, kita lanjut yang kelima, inovasi teknologi seperti kolaborasi dengan fintech dan status dalam sektor keuangan memfasilitasi adopsi teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi keamanan transaksi syariah. Nah, jadi teman-teman, melalui kolaborasi ini Bank Indonesia berharap pada penciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor ini. Next, kita masuk ke pendidikan dan pelatihan. Jadi Bank Indonesia itu juga fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor perbankan syariah.
Nah, program itu diharapkan dapat menciptakan profesional yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di industri. Kita lanjut ke dukungan untuk UMKM. Jadi Bank Indonesia memberikan dukungan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut dengan UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah. Inisiatif ini tuh bertujuan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam perekonomian syariah dan memperkuat daya saing mereka. Kita lanjut ke tantangan pertumbuhan seperti meskipun banyaknya inisiatif yang telah dilakukan, perbankan syariah masih menghadapi tantangan seperti kompetensi dan bank konvensional dan kurangnya pemahaman masyarakat mengatasi tantangan itu sangat penting untuk masa depan sektor ini. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulan. Jadi inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan dukungan regulasi, pemasaran, dan pendidikan, diharapkan perbankan syariah dapat berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi part 7 dengan judul tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jadi yang pertama, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Nah, tantangan dan peluang dalam sektor ini tuh sangat penting untuk dipahami. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek yang memengaruhi pertumbuhan dan berkelanjutan industri ini. Ya, kita lanjut ke sejarah perbankan syariah. Jadi perbankan syariah di Indonesia dimelalui pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Sejak saat itu, industri ini tuh terus tumbuh dan menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman tentang sejarah ini tuh penting untuk memahami perkembangan saat ini. Kita lanjut ke tantangan dan regulasi. Jadi salah satu tantangan utama adalah regulasi yang sering berubah. Kebijakan pemerintah dan standar syariah yang ketat dapat memengaruhi operasional bank syariah dan memahami regulasi. Nah, ini tuh penting untuk memastikan kepatuhan dan berkelanjutan. Kita lanjut ke persaingan dengan bank konvensional. Seperti bank syariah menghadapi persaingan yang ketat dari bank konvensional. Meskipun menawarkan produk yang sesuai syariah, tantangan dalam penarikan nasabah tetap ada. Strategi pemasaran yang efektif dan pemahaman pasar yang sangat penting. Kita lanjut ke peluang teknologi finansial. Seperti perkembangan teknologi finansial atau yang disebut dengan fintech memberikan peluang besar bagi bank syariah. Inovasi dalam layanan digital dapat meningkatkan stabilitas dan efisiensi. Bank syariah itu harus memanfaatkan teknologi untuk bersaing di era digital. Kita lanjut kesadaran masyarakat. Seperti meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah membuka peluang baru. Edukasi dan promosi yang tepat dapat menarik lebih banyak nasabah. Penting untuk membangun pemahaman yang kuat tentang manfaat perbankan syariah. Lanjut, inovasi produk. Seperti inovasi dalam produk keuangan sangat penting untuk menarik nasabah baru. Bank syariah itu perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern seperti pembiayaan mikro dan investasi berkelanjutan. Kita lanjut ke perkembangan global. Jadi perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia tetapi juga secara global. Memahami tren internasional dapat memberikan wawasan tentang strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Oke teman-teman, itu saja penjelasan materi dari materi part 1 sampai part 7. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.